Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erlita Dipaulipi dengan NIM 40224111108 dari kelas G semester 4 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini aku ingin mengerjakan tugas individu Pak Sintong yang disuruh menjelaskan perihal garis pantai atau garis pangkal atau baseline dalam hukum laut internasional. Jadi simak terus videonya ya. By the way, aku buat video ini tepat jam 1.27 malam loh teman-teman. Jadi maaf ya kalau misal nanti ngomongnya belibet atau ada salah kata dalam pengucapan gitu ya teman-teman. Oke, check it out. Jadi, garis pangkal atau baseline dalam hukum laut internasional merupakan garis dasar penting yang menjadi titik acuan untuk mengukur lebar berbagai zona maritim suatu negara pantai, seperti laut teritorial yaitu 12 mil laut, lalu zona eksekutif eksklusif atau yang biasa kita sebut dengan ZEE 200 mil laut, dan landas kontinen. Pembagian garis pangkal ini diatur secara rinci dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa kita sebut juga dengan UNCLOS 1982. Khususnya terdapat pada pasal 5, 7, dan 47 yang mempertimbangkan keragaman geografis pantai negara-negara peserta. Lalu pemahaman pembagian ini krusial karena memengaruhi klaim wilayah laut, sumber daya alam, navigasi, dan potensi sengketa internasional. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis garis pangkal. UNCLOS mengklasifikasikan garis pangkal menjadi 3 jenis utama, yaitu yang disesuaikan dengan kondisi fisik pantai untuk memastikan klaim maritim yang adil dan efektif. Yang pertama ada garis pangkal normal atau normal baseline. Garis ini merupakan metode standar yang paling sederhana, di mana garis pangkal mengikuti garis air rendah atau low water line pada saat pasang surut terendah atau lowest astronomical tide or LAT. Jadi sepanjang pantai daratan utama dan pulau-pulau terdekat di lepas pantai, ketentuan ini tertuang dalam pasal 5 UNCLOS yang menyatakan bahwa garis tersebut menjadi dasar pengukuran kecuali ada ketentuan lain yang berlaku. Metode ini ideal untuk pantai lurus dan stabil seperti pantai datar di negara tropis karena mencerminkan batas alamiah daratan dan laut. Namun, ia kurang efektif di wilayah pantai berlekuk atau bergerigi, di mana garis air rendah bisa sangat panjang dan rumit untuk diukur. Yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Untuk memastikan keterbatasan garis normal, ada pada pasal 7 UNCLOS memperkenalkan garis pangkal lurus yang ditarik sebagai garis lurus atau straight line, menghubungkan titik-titik paling landas di pantai terluar, termasuk muara sungai, teluk dalam, atau deretan pulau kecil dekat pantai. Lalu syarat utamanya adalah garis ini tidak boleh menyimpang secara berlebihan dari arah umum garis pantai, dan wilayah internal air di belakangnya harus tetap memungkinkan hak lintas tak bersalah atau innocent passage.
Contoh penerapannya adalah fjord. Norwegia. Maaf, saya kurang tahu dalam penyebutannya seperti apa, namun saya mengikuti dalam tulisannya itu FG, fjord, Norwegia. Pantai berlogo Skotlandia atau wilayah pantai berbatu Kroasia. Garis ini memungkinkan negara pantai mengklaim perairan internal yang lebih luas, tetapi harus diterbitkan melalui peta atau koordinat geografis resmi ke Sekjen PBB untuk menghindari protes internasional. Garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Khusus untuk negara kepulauan atau archipelagic states seperti Indonesia dan Filipina. Pasal 47 UNCLOS mengatur garis pangkal kepulauan yang ditarik menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam kepulauan. Panjang segmen garis maksimal 100 mil laut atau sekitar 185 km. Dengan pengecualian 3% segmen mulai mencapai 125 mil laut dan rasio air ke darat minimal 1:1 hingga 9:1. Perairan di dalam garis ini menjadi perairan archipelagic internal, di mana negara memiliki kedaulatan penuh, tetapi wajib memberikan hak lintas archipelagic atau archipelagic sea lines passage untuk kapal asing. Indonesia menerapkan ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mendefinisikan garis pangkalnya untuk menyatukan wilayah kepulauannya. Lalu ada dasar hukum dan prinsip pendukung. Pembagian garis pangkal didasarkan pada prinsip kesetaraan atau equity dan stabilitas maritim yang berasal dari Konvensi Hukum Laut 1958 dan dikukuhkan di UNCLOS 1982. Pasal 55-75 untuk ZEE. Negara pantai harus menyetorkan deposit garis pangkalnya ke Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea atau DOLS PBB, termasuk tabel koordinat, peta skala 1:250.000 dan ilustrasi untuk transparansi dan pengakuan global. Jika terjadi perselisihan, mekanisme penyelesaian seperti International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS atau International Court of Justice dapat digunakan seperti kasus Laut Cina Selatan 2016, di mana klaim Nine Dash Line Cina ditolak karena melanggar ketentuan garis pangkal. Implikasi praktis dan tantangan. Pemilihan garis pangkal mempengaruhi luas ZEE dan landas kontinen, misalnya garis lurus atau kepulauan bisa menambah ribuan mil persegi wilayah ekonomi. Tantangannya termasuk perubahan iklim yang mengerosi garis pantai, konflik dengan negara tetangga atau seperti sengketa Natuna Indonesia Vietnam, dan kebutuhan teknologi GIS untuk pemetaan akurat. Secara keseluruhan, sistem ini menyeimbangkan hak negara pantai dengan kebebasan laut berdasarkan hukum internasional. Jadi, khusus untuk negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina itu tadi, ada pada pasal 47 UNCLOS yang mengatur garis pangkal kepulauan.
yang ditarik menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam kepulauan. Panjang segmen garis maksimal 100 mil laut, sekitar 185 km, dengan pengecualian hingga 3% segmen boleh mencapai 125 mil laut dan rasio air ke darat minimal 1:1 hingga 9:1. Perairan di dalam garis ini menjadi perairan internal, di mana negara memiliki kedaulatan penuh tetapi wajib memberikan hak lintas archipelagic untuk kapal asing. Indonesia menerapkan ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang mendefinisikan garis pangkalnya untuk menyatukan wilayah kepulauannya. Pembagian garis pangkal didasarkan pada prinsip kesetaraan atau equality dan stabilitas maritim yang berasal dari Konvensi Hukum Laut 1958 dan dikukuhkan di UNCLOS 1982, pasal 55-75 untuk ZEE. Negara pantai harus menyetorkan deposit garis pangkalnya ke Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea atau DLOS PBB, termasuk tabel koordinat peta skala 1:250.000 dan ilustrasi untuk transparansi dan pengakuan global. Implikasi praktis dan tantangan. Pemilihan garis pangkal mempengaruhi luas ZEE dan landas kontinen. Misalnya, garis lurus atau kepulauan bisa menambah ribuan mil persegi wilayah ekonomi. Tantangannya termasuk perubahan iklim yang mengerosi garis pantai, konflik dengan negara tetangga atau sengketa Natuna Indonesia-Vietnam, dan kebutuhan teknologi GIS untuk pemetaan akurat secara keseluruhan. Sistem ini menyeimbangkan hak negara pantai dan kebebasan laut berdasarkan hukum internasional. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika saya ngelantur atau sedikit ngantuk dan menguap-nguap. Izin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.